ya, itu ada kantor atau perusahaan kita. Di dalamnya ada stakeholder yang mempengaruhi, kayak manajemen dan employee ya. Di situ bisa dilihat. Terus di luarnya itu ada beberapa sub-sub stakeholder luar. Nah, itu ada jaringan komunikasinya bagaimana. Ini kan ada yang jaringan komunikasi yang jelas, ada jaringan komunikasi yang penting, ada jaringan komunikasi pengaruh yang ringan. Nah, itu kita analisa setiap yang penting. Misalnya kita membagi mana stakeholder yang penting. Misalnya konsumen, pelatihan konsumen. Mana ada nggak konsumen? Misalnya, dari kantor pusat ke bagian supplier atau bahan baku. Itu kan kita harus mempunyai jaringan komunikasi yang jelas, karena untuk membuat produk kita, otomatis kita kudu punya akses untuk mencari bahan baku dan kayak apa sih, mengevaluasi bahan baku kita kayak apa, kayak gitu. Jadi ada pengklasifikasian setiap stakeholder mana. Nah, itu kita analisis gitu ya. Paham kan? Ada pertanyaan? Lanjut. Yang lain ada pertanyaan? Kok ada? Lanjut. Oke. Terus di situ juga ada Rowe et al. 1994 mengatakan status organisasi yang terbaik adalah adanya keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan. Beberapa di antaranya dilengkapi dengan sumber kekuatan yang mendukung organisasi tersebut. Ketika beberapa dihadapi sebagai suatu rintangan atau paksaan, kekuatan tersebut dilakukan oleh stakeholders dalam arah yang mengikuti keinginan mereka sendiri, tujuan dan objektivitasnya. Jadi keseimbangan itu adanya kekuatan yang berlawanan. Jadi ya karena ada kayak teorinya sistem itu loh. Kita sistem itu ada karena adanya pertentangan, kayak yang kita pelajarin dulu ya, bahwa keluarga itu ada karena kita berbeda. Nah, setiap perbedaan itu mempunyai kekuatan dan pertentangan masing-masing. Cuma kita mencoba untuk saling mengkombinasikannya, berjalan searah gitu, mencapai tujuan keluarga. Misalnya keluarga bahagia. Kalau organisasi itu kan terdiri dari berbagai stakeholder dan bagian-bagian. Nah, itu berbeda-beda dan berlawanan, tapi mereka berusaha untuk menjadi berjalan ke satu tujuan yang sama. Gitu maksudnya ya. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Terus ada jaringan stakeholders atau stakeholders network, yaitu bentuk organisasi bekerja dalam sistem yang dinamis pada organisasi yang saling berintegrasi. Kemudian sifat dan pola yang bersifat saling tergantung. Kemudian jaringan stakeholders khusus berfokus pada aktivitas fungsional dan memiliki prioritas yang lebih melebihi yang lain. Organisasi dan individu tertentu dalam masing-masing jaringan mungkin memiliki tingkat yang tidak sebanding untuk kekuatan dan pengaruh. Iya, itu ya untuk jaringan stakeholder ya. Lanjut ya. Terus ada manajemen hubungan dengan stakeholders. Robbie dan Bolton 2004 menyatakan bahwa terutama stakeholder eksternal itu ada 4 langkah. Yang pertama, mengenali siapa stakeholder perusahaan. Sudah ya. Kok sayang jawab. Manajer menentukan kepentingan atau tertentu yang mungkin dimiliki stakeholder. Yang ketiga,
ketiga, manajer harus memutuskan tingkat nilai penting stakeholders terhadap keberhasilan dan tingkat organisasi. Terus yang terakhir, manajer harus melakukan pendekatan khusus yang terbaik untuk digunakan mengelola hubungan stakeholder eksternal. Iya, jadi manajemen ini mengkaji hubungan antara manajemen dengan hubungan manajemen sama stakeholder. Ini adalah 4 langkah gimana stakeholder eksternal, terutama stakeholder. Contohnya yang nomor 3, Mbak Kania bisa jelasin? Manajer harus memutuskan tingkat nilai penting stakeholders terhadap keberhasilan dan tindakan organisasi. Bisa? Bisa nggak? Ayo, bisa. Contohnya, bisa? Bisa nggak? Apa ya contohnya? Pas? Pas. Ada yang bisa? Ayo teman-teman, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Jadi manajer harus memutuskan tingkat nilai penting stakeholder terhadap keberhasilan dan tingkat organisasi. Ini kan membahas gimana hubungan stakeholder dengan manajer. Nah, pada saat manajer berhubungan dengan stakeholder, dia tuh kayak meyakinkan dan memutuskan seberapa penting sih dia untuk stakeholder tersebut untuk keberhasilan organisasinya. Misalnya pada saat kita memutuskan perjanjian tentang supplier bahan baku kita. Misalnya kita punya pabrik, kayak Indomie gitu ya. Ngomongin tentang Indomie. Nah, produsen Indomie sebagai produsen dia kan butuh supplier misalnya gandum gitu. Nah, dia memutuskan nilai penting stakeholder pemasok gandumnya itu. Si pemasok gandum itu kan stakeholder juga. Nah, itu tuh seberapa penting dia untuk perusahaan dan mempengaruhi perusahaan si Indomie ini. Dia menyatakan kayak kamu adalah bagian penting yang kalau umpamanya ada apa-apa dengan gandum tersebut atau pendistribusian gandum atau telat masuk gandum, otomatis produksi Indomie akan berpengaruh kan, akan terhambat kan. Nah, itu contohnya. Paham nggak? Paham? Paham ya? Oke, Mbak Grace, oke. Yang lain pada lagi keluar? Lanjut ya. Mana tadi? Lanjut ya. Yuk lanjut. Kemudian yang udah sampai yang D ya. Terus yang D ini pola-pola jaringan dan struktur saluran. Merupakan hasil dari interaksi antara organisasi individu yang tergabung dalam sebuah jaringan. Di dalamnya itu ada 2 jenis pola struktur saluran, terutama yang kerja, yaitu saluran konvensional dan sistem pemasaran vertikal. Saluran konvensional adalah cara tradisional sekelompok organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Contohnya? Yang nomor 2, sistem pemasaran vertikal atau vertical marketing system mencoba untuk memahami semua target pasar dan meningkatkan kontrol setiap anggota. Akhir aktivitas ini adalah untuk kepuasan pelanggan. Iya. Bisa dikasih contoh? Pola jaringan dan struktur saluran. Yang nomor 1. Ya. Yang nomor 1 itu jelas kan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi sistem saluran konvensional. Ya.